di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, salam sejahtera. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, kita bisa ada dan saat ini akan menikmati pelajaran Alkitab. Minggu lalu saya sudah memulai satu seri belajar dari kitab-kitab terpendek dalam Alkitab. Minggu lalu kita belajar dari 3 Yohanes sebagai yang paling pendek. Nah, sekarang kita akan belajar dari satu kitab namanya Kitab Nabi Obaja. Ini kitab yang paling pendek di Perjanjian Lama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya ada satu pasal dengan 21 ayat. Si Obaja ini sendiri tidak diketahui sejarah atau identitas yang spesifik, tetapi dikenal sebagai seorang nabi yang melayani. Nah, ada 2 perkiraan masa di mana Obaja menulis kitab ini. Yang pertama, mereka memperkirakan, para ahli ini memperkirakan bahwa ditulis sebelum kehancuran Yerusalem. Jadi sekitar tahun berapa itu? 840-an sebelum Masehi. Tetapi saya lebih setuju ketika saya mempelajari kitab ini lebih dalam, saya lebih setuju kalau melihat dari isi kitabnya, saya lebih setuju pada pendapat yang kedua bahwa ini ditulis setelah kehancuran Yerusalem oleh bangsa Babel. Karena sesuai dengan konteks tulisan yang disebutkan dalam kitab ini. Bapak Ibu, mari kita lihat kitab Obaja. Arti nama Obaja itu sendiri hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, abdi Allah. Mari kita lihat, ada 3 bagian besar dalam kitab ini, tapi saya tidak akan terpaku pada bagian-bagian tersebut. Secara fleksibel saja kita akan melihat, lalu kita mempelajari. Ayat 1 sampai 9, kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Obaja ini kesannya sangat keras. Keras sekali bahkan. Nubuatan yang bahkan bisa saya katakan mengerikan. Coba lihat ayat 1. Firman Tuhan Allah tentang Edom. Kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi Edom. Jadi ada utusan kepada bangsa-bangsa, bukan cuma satu bangsa, untuk mengadakan permusuhan dengan Edom. Dan ayat 2, sesungguhnya Tuhan membuat Edom kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan, dan seterusnya. Kita lihat ayat 5, malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Ayat 6, kaum Esau digeledah, harta bendanya tersembunyi dicari-cari. Ayat 8, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dan pengertian dari pegunungan Esau. Ayat 9, para pahlawanmu hai Teman akan tertegun. Dan diakhiri dengan satu kalimat yang mengerikan, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Wih, kok bisa ada firman Tuhan yang keras, mengutuk, menubuatkan kehancuran satu bangsa yang bernama bangsa Edom. Ternyata penyebabnya adalah, nah ini kenapa saya setuju pada ahli aliran yang kedua yang menyatakan bahwa ini ditulis setelah Yerusalem diserbu oleh bangsa Babel. Ternyata waktu orang Yehuda diserang oleh bangsa Babel, orang Edom mensyukurinya, merayakannya. Bahkan mereka bergembira di atas kehancuran Yerusalem. Oke, kalau kita melihat sejarah, mungkin ada alasan kenapa Edom sampai segitunya membenci orang Israel. Karena memang dari awal ketika akan melahirkan anak-anak Ishak,
Sudah dinubuatkan bahwa ada dua bangsa di dalam kandungan, Esau dan Yakub, kembar. Tetapi sudah dikatakan akan ada permusuhan dalam kedua bangsa ini. Lalu setelah mereka besar, Yakub berhasil memanipulasi keadaan sesuai dengan namanya, penipu, sehingga dia menjadi penerima hak kesulungan. Dan betul, Esau marah, dendam, lalu berniat untuk membunuh Yakub. Itu sudah coba dia lakukan, tetapi puji Tuhan, kalau kita baca di kitab Kejadian, Bapak Gembala sudah sering menyampaikan hal itu. Puji Tuhan, tercipta satu kedamaian, tercipta satu pertemuan yang baik, dan akhirnya mereka berpisah jalan, satu ke sana, satu ke sini, dan sebenarnya sudah selesai, harusnya ya, sudah selesai sampai di sana. Tetapi entah bagaimana informasi sejarah itu diturunkan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Edom membentuk satu persepsi yang buruk tentang Israel. Ketika keturunan Esau melembaga menjadi sebuah bangsa, mereka adalah bangsa yang, perhatikan pemilihan kata saya ini, mereka adalah bangsa yang menyimpan sakit hati, bahkan akar pahit terhadap Israel. Sehingga waktu orang Israel dalam kesusahan, dalam kelelahan keluar dari tanah Mesir, harus mengembara untuk masuk ke Kanaan, ada sebuah jalan pintas yang baik di sekitar Pegunungan Petra. Saya suruh cepat-cepat Google tadi di pengerja. Pegunungan Petra kalau zaman sekarang di mana, Le? Di negara Yordania. Ada sebuah jalan yang baik. Tapi Edom, bangsa Edom dengan akar pahitnya bilang jangan lewat sini. Besompil lewat itu tanah Negeb sana. Besompil lewat itu padang gurun yang berbahaya sana. Jangan lewat sini. Dan terus menerus di zaman Raja Daud ada peperangan, di zaman Raja Saul ada peperangan, di zaman Raja Salomo ada penguasaan, dan terus menerus terjadi permusuhan. Dan puncaknya waktu Israel, waktu Yehuda harus diserbu oleh Babel, kehancuran terjadi. Sebenarnya sebagai bangsa yang menjadi kakak, melihat pemandangan Yerusalem diserbu, mendengar kabar buruk bahwa saudara mereka harus menderita pembuangan. Harusnya yang muncul adalah empati, harusnya yang muncul adalah solidaritas. Tetapi ayat 3 berkata, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ayat 11, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu hanya memandang dari jauh dan membiarkan merestui kehancuran Yerusalem. Dipuade. Sebagai bangsa mereka erat kakak adik. Bukan cuma kakak adik, kembar. Ayat 12. Firman Tuhan kepada Edom, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersuka cita. Berarti mereka memandang rendah Yerusalem dalam kehancuran itu. Mereka bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan Tuhan tidak suka. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Dan karena sikap inilah Edom terkutuk. Bapak Ibu, sebelum saya menggali pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawa pulang, ada 3 atau 4 pelajaran hidup yang bisa kita bawa pulang. Saya mau beritahu satu fakta penting. Bahwa nubuat kehancuran Edom yang disampaikan Nabi Obadja pada ayat 1-9, dengar baik-baik, terjadi persis. Sonde tunggu lama. Hanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah mereka bersuka cita di atas penderitaan
orang Yehuda, Babel yang tadi mereka syukuri, hajar, gas Babel, kasih hancur tuh Yerusalem. Akhirnya yang Babel yang sama berbalik menyerang Edom. Saya mencatat beberapa catatan sejarah. Semakin melemah Edom itu dan akhirnya dihancurkan oleh bangsa Arab Nabatea yang kalau kita baca di beberapa bagian dari tanah Negeb akan datang. Saya lupa tadi. Ya, kita bisa lihat di ayat 19, maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Dihancurkan sehingga berubah namanya dari daerah Edom, mereka berubah menjadi Idumea. Dan secara bangsa Edom lenyap sampai hari ini sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 atau 4 poin supaya kita menghindari kehidupan yang seperti bangsa Edom. Hancur, berantakan. Boleh bilang haleluya, bilang kiri kanan, ketong berkembang bukan hancur. Nah, kasih tahu. Yang omong sambil senyum dia sehat. Yang sonde senyum mungkin sariawan. Yang pertama, pelajaran yang pertama. Dengar Bapak ini. Akar pahit yang tadi. Akar pahit. Jangan pernah merawat kepahitan. Ketong ini boleh marah. Silahkan marah. Yesus pernah marah. Semua orang berhak marah. Tapi marah itu ada aturannya. Firman Tuhan bilang jangan lewat matahari terbenam. Jadi orang kalau pas marah usahakan pagi-pagi sekali supaya lama dia bafeto. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah cepat-cepat selesai. Jangan ada sisa di sini. Kalau seomong-omong selesai. Jangan ini mulut sepi, di sini masih mampet. Yang tertinggal itu bisa jadi alasan kepahitan. Itu yang namanya akar pahit. Yang tidak boleh dirawat. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 15-16. Dan ketika penulis Ibrani bicara ini, tidak kebetulan dia sambungkan dengan Esau. Dia sambungkan dengan Esau. Ayat 15 saya baca, Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akibat dari akar pahit yang dipelihara oleh bangsa Edom, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan cara hidup yang kacau, yang bersyukur di tengah penderitaan orang lain, dan mencemarkan banyak orang satu bangsa Bapak Ibu. Dengan siapa sih kita bisa ada akar pahit? Tak usah jauh-jauh, tidak mungkin dengan orang yang baku marah dengan ketong di jalan tadi waktu nyetir ke sini. Sonde mungkin, ketong marah, mungkin ada keluar kata-kata kasar, dia mungkin jubah maki, tapi habis itu tidak akan ada akar pahit. Ketong sonde kenal dia. Tapi akar pahit itu sangat mungkin bertumbuh di orang yang dekat. Sama seperti Edom dengan Yakub. Sama seperti Esau dengan Yakub, sama seperti dua bangsa ini, kembar. Kurang dekat apa? Wajah-wajah ada yang tersinggung kok dari sini. Semoga karena memperhatikan bukan karena beta itu. Pendeta tahu dari mana. Anak orang tua bisa. Bisa sekali. Kakak adik apalagi. Sesama jemaat mungkin saja. Hamba Tuhan dengan jemaat siapa yang tahu. Tapi Bapak Ibu, ini barang ini hanya akan menumbuhkan pohon kepahitan dan menghasilkan buah yang beracun. Ketika benihnya mulai ada dan beta kasih tahu dia pun ciri-ciri. Tidak langsung berbuah racun saudara-saudara. Bisa saja hanya dengan gejala rasa jengkel yang lama.
beta sonde ada akar pahit, hanya jengkel sah. Be jengkel itu tante, be jengkel dengan bepu anak, be jengkel bepu orang tua. Tapi 10 tahun itu jengkel. Lalu dia mulai berkembang, beli dia muka beke karmanaku. Itu akar pahit itu. Tinggal tunggu waktu itu. Tapi tidak ada di sini, haleluya. Kalau kita lihat kiri kanan dia senyum, dia tidak ada akar pahit, coba. Nah, kalau dia tidak senyum mungkin juga tidak ada sih. Jangan dirawat itu, saudara. Karena kehancuran bisa menanti. Yang kedua, jangan sombong. Coba lihat ayat 3, saya baca secara lengkap. Tadi sudah sempat saya baca. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Memang wilayah bangsa Edom di Petra, tadi saya sudah bilang, di Jordan. Bagi yang sudah pernah tur Holy Land, pernah ke situ, itu batu-batu. Dan ada benteng-benteng alami, tidak dibangun. Dan kalau mau mengalahkan bangsa Edom memang sulit. Mereka bisa bersembunyi di balik batu-batu, gunung-gunung batu yang besar. Musuh datang dong bisa panah dari atas. Memang sulit. Nah, keadaan yang dalam tanda kutip kuat dan punya kelebihan, rupanya telah membangun di dalam hati orang-orang Edom kesombongan. Mereka sangat mengandalkan geografis mereka. Siapa yang bisa mengalahkan kami? Siapa yang bisa menurunkan aku ke bumi? Bapak Ibu Saudara, adakah kebanggaan, kelebihan, kehebatan saya dan saudara yang bisa menjadi alasan untuk kita angkat diri? Oh beta begini, beta pintar nah, beta po ekonomi bagus nah, beta pun visi masa depan keren. Beta pasti sukses, beta pasti berhasil. Lihat ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Beta seberapa kali omong, ada satu dosa di dalam Alkitab yang disebut oleh Tuhan, aku menentangnya. Perzinahan Tuhan tidak suka. Pencurian Tuhan tidak mau, tapi dosa kesombongan sungguh-sungguh disampaikan oleh aku menentang orang yang congkak. Jelas tanpa perlu ditafsir apa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita memposisikan diri, hati kita, sikap kita, rasa kita ini sombong di atas, makanya itu tadi akar pahit dengan mudah bisa kita rawat dan tidak akan ada solidaritas, tidak akan ada kepedulian. Kok beta hebat? Nah? Coba kita baca Galatia pasal 6, Bapak Ibu. Galatia pasal 6 ini ayat yang sudah pernah saya singgung dalam khotbah, beberapa khotbah sebelumnya. Instead of, daripada kita sombong, harusnya kita begini. Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bolehlah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Daripada kita membangun kesombongan dengan akar pahit yang ada di dalam dan menganggap diri tidak bisa dijatuhkan, justru kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Perhatikan ayat 3. Sama-sama lagi, 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, sombong tuh, menyangka bahwa ia berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, di masalah Edom ini, 3 masalah, kepahitan, kesombongan, tidak ada empati. Secara konteks modern, ini barang ini sangat mudah ketong lihat di kehidupan sehari-hari. Di sini, di rumah, di tempat kerja ini barang ada terus.
Dan bagi saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengamati gejala ini, ada satu perilaku yang saya tidak tahu apakah direncanakan atau tidak. Tapi orang-orang seperti ini membangun mekanisme defense yang sangat kuat. Sehingga waktu ditegur mereka menganggap diri tidak salah. Kita diskusi dengan Bapak istri panjang soal ini Bapak Ibu. Karena kesombongan yang sudah mengakar dan ada kebencian dan tidak mau solidaritas. Itu ditegur, dikasih tahu kesalahan, dikasih tahu kekurangan. Mereka punya mekanisme defense pertahanan yang bisa membalikkan kenyataan bahwa mereka tidak salah. Semoga saya dan saudara tidak termasuk orang-orang seperti ini. Haleluya. Makanya kerendahan hati adalah kunci. Karena ketika seseorang rendah hatinya, dia mau menerima teguran dan dia bisa menyadari kekeliruan dan kelemahannya. Jadi kalau so angkat diri begini, siapa mau sentuh lah. Kalau kita lanjut tadi di Ibrani pasal 12 ayat 15. Jaga jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Penulis Ibrani melanjutkan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dikaitkan dengan Edom. Dengan Esau. Jadi itu satu paket Bapak Ibu. Satu paket. Karena itulah firman Tuhan datang lewat Nabi Obadya. Ada kehancuran untuk orang-orang seperti ini. Ayat 17 saya tutup bagian ini. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu. Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu kita masih punya kesempatan. Kalau kita ada benih atau bahkan mungkin terjebak di situasi ini. Di dosa ini, di pelanggaran ini. Waktu engkau dan saya dengar firman Tuhan. Bukan cuma saya bicara tapi saya juga mendengar kembali. Kebenaran ini keluar dari mulut saya, masuk ke telinga saya kembali. Jika kita ada di posisi ini. Kita masih punya kesempatan, tidak seperti Esau. Segera perbaiki hidupmu. Bisa bilang haleluya. Pulang ini saya setiap kali selesai khotbah itu diskusi panjang dengan istri. Diskusi. Kalau saya sudah lempar khotbah begini, apa yang harus saya ubah? Menjadi sebuah kebiasaan. Supaya ada perubahan. Haleluya. Ada perubahan. Memang harus berubah kita ini. Wih, kalau Sonde lihat ini, kutukan kepada bangsa Edom. Astaga. Tapi saya tidak mau mengakhiri dengan kemurungan Bapak Ibu. Karena ada satu kabar baik di kitab Obadya. Mari kita lihat, Obadya pasal 1 memang cuma satu pasal. Poin yang keempat kita pelajari dari kitab ini. Ayatnya yang ke-17. Yang sudah lihat katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Bapak Ibu, jika kita justru ada di posisi sebaliknya. Bukan sama dengan orang Edom yang berdosa sehingga harus kena hukuman Tuhan. Tapi ada di posisi terzolimi. Di posisi kita ada hidup baik, tetapi hukuman datang. Kan sebenarnya yang harus kena hukuman kan orang berdosa, itu yang di Yerusalem. Tapi orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga harus kena. Atau dalam konteks saya dan saudara di kehidupan modern, mungkin kita mengalami ketidakadilan dengan perlakuan orang, kebencian orang, akar pahit orang. Saya mau katakan jangan dilawan saudara. Jangan dilawan. Akar pahit kita lawan dengan keras hanya akan membuat dia tambah pahit. Api dilawan api hanya akan membuat api tambah besar. Tetapi dari ayat 17 ini firman Tuhan memberikan kita satu jaminan. Ada orang-orang yang terluput. Boleh bilang haleluya. Berarti masih ada pengharapan. Percayalah pada keadilan Tuhan.
Sekali lagi, kalau saya dan saudara ada dalam situasi sulit, bukan karena dosa kita, tapi karena keadaan. Diremehkan, dijahatin orang. Jangan lawan. Tetap tinggal menjadi orang-orang yang tersisa. Orang-orang yang terluput. Tetap berharap bagi saya dan saudara masih ada keadilan Tuhan. Dan Dia tidak akan membiarkan kita kalah, hancur, berantakan. Ada pemulihan. Haleluya, haleluya. Sejarah membuktikan, saya tutup dengan ini. Sejarah membuktikan, Edom habis tak bersisa. Israel, Yehuda, sampai saat ini masih ada. Bukannya saya menyetujui secara politis apa yang dilakukan oleh Israel pada hari-hari ini. Saya sangat kritis dan menentang genosida Palestina, saudara. Tetapi kita hanya bicara soal eksistensi. Masih ada. Demikian juga dengan saya dan saudara, kalau tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, engkau Tuhan akan pelihara di tengah dan di setiap masalah yang harus engkau hadapi. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari dari kitab Obaja ini. Semoga menjadi berkat bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sebelum kita ambil tempat masing-masing, mungkin sedikit saya tambahkan dari pelajaran ini. Peristiwa Esau dengan Yakub di kitab Kejadian sampai peristiwa kitab Obaja itu berapa banyak generasi. Artinya apa? Esau telah mewariskan kepada keturunannya rasa permusuhan dengan bangsa Israel. Ini pelajaran bagi kita, jangan mewariskan hal-hal negatif bagi keturunan kita untuk memusuhi seseorang yang pernah mungkin menyakiti kita. Jangan diteruskan kepada keturunan kita. Sebab akibatnya lenyap sama sekali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil tempat.